Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Ini hari yang penuh berkat bagi kita sebagai hari lahirnya gereja di dunia ini. Itulah perayaan hari Pentakosta, 50 hari setelah Yesus bangkit. Maka turunlah Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan, dan itulah juga menjadi kelahiran gereja di tengah-tengah dunia ini, yakni di Yerusalem. Karena itu kita juga boleh saling menyapa, saling menyalam, mengucapkan selamat hari lahirnya gereja. Silahkan kita bersalaman, memberikan salam. Hari ini sebagai hari ulang tahunnya gereja lahir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita hitung-hitung dari kalender tahun Masehi, Yesus disalibkan sekitar umur 33 tahun. Berarti tahun 33 setelah Masehi. Jadi dengan sekarang sudah usia berapa gereja di tengah-tengah dunia ini? Demikianlah kita bersyukur karena dengan lahirnya gereja di tengah-tengah dunia, maka adalah bangsa yang baru yang mencakup seluruh golongan dari berbagai suku bangsa, ras, yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, Israel yang baru. Kitalah yang disebut sebagai Israel yang baru. Kita akan mendengar dan merenungkan kembali apa yang sudah dulu terjadi ketika Roh Kudus tercurah dan lahirnya gereja, dan apa yang kita syukuri dan harus kita tekuni sebagai gereja yang terus berjalan di tengah-tengah dunia ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya membaca, dan mari kita bersama-sama mendengarkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja berdiri oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus tercurah atas orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, yang menyebabkan mereka mampu menyampaikan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berlatar belakang dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Itulah karya Roh Kudus. Ketika mereka murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara, berbahasa orang-orang yang datang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa yang ada di kolong langit ini. Itu yang dicatat dalam nas kita hari ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang belum pernah keluar dari kampungnya tetapi mampu berbicara dengan bahasa-bahasa bangsa yang ada di berbagai negara negeri di kolong langit ini. Itulah yang membuat heran orang-orang yang tadinya datang ke Yerusalem. Mereka mendengar para murid Yesus berbicara dengan bahasa ketika mereka ada di Yerusalem, dengan bahasa mereka masing-masing. Inilah salah satu karya Roh Kudus, bahwa orang-orang percaya mampu berbahasa. Kita mengingat saudara-saudara, ketika manusia ini masih satu bahasa, tetapi dengan bahasa yang satu itu mereka menentang Allah, mendirikan Menara Babel untuk menghindar dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi mereka. Itulah manusia ketika mereka menggunakan kesatuannya untuk melawan Allah. Mereka mau mendirikan menara yang bisa sampai ke langit, supaya dengan itu mereka mengatakan dengan cara usaha mereka bisa sampai ke sorga. Menara yang mereka rencanakan itu akan membawa mereka ke sorga. Dengan satu bahasa, mereka menggalang kekuatan untuk bisa sampai ke sorga. Tetapi akhirnya Tuhan kacaukan. Apa yang mereka rencanakan tidak terjadi. Inilah juga yang menjadi peringatan bagi kita, saudara-saudara. Kalau kita mau menjadi satu bahasa untuk melawan Allah, Tuhan akan kacaukan. Tuhan tidak akan perkenankan. Apalagi kalau mau berpikir dengan usahanya, ia akan bisa sampai ke sorga. Itu hal yang mustahil, yang tidak akan mungkin, dan tidak ada jalan untuk sampai ke sorga dengan kuat kuasa, tenaga, pikiran, perbuatannya. Oleh karena itu Allah gagalkan, karena itu sesuatu yang mustahil, yang tidak akan mungkin terjadi.
supaya manusia jangan percaya hanya dengan pikiran, kekuatan, dan kesatuannya, tetapi melawan Allah. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta inilah yang menjadi cara Allah, yang membuat kita juga mengerti bahwa tanpa kita harus belajar, tanpa kita harus mengupayakan, tanpa kita harus berpikir macam-macam, tetapi Allah bekerja bagi orang-orang yang percaya, sehingga orang yang tidak tadinya mempunyai kemampuan, kapasitas untuk berbicara dengan kuat kuasa manusia, tidak mungkin. Tetapi Allah bekerja dengan rohnya, sehingga apa yang mereka ucapkan dapat dimengerti oleh orang lain. Itulah bahasa roh. Roh memberikan kita bahasa yang membuat kita bisa saling mengerti, padahal kita barangkali belum pernah saling mengenal, belum pernah saling belajar tentang bahasa orang lain. Tetapi Tuhan memberikan rohnya yang membuat kita bisa menjadi saling mengerti. Tidak harus dengan satu bahasa tertentu, tetapi itulah yang disebut sebagai bahasa roh. Saudara-saudara, peristiwa ini mau mengatakan kepada kita, yang pertama harus kita minta kepada Tuhan bagi kita, berikanlah kepada kami roh yang memampukan kami untuk berbicara yang dapat dimengerti oleh orang lain. Artinya saudara-saudara, ini adalah kunci komunikasi. Kunci komunikasi bukan kita harus bisa berbahasa Inggris, bukan kita harus bisa berbahasa dengan satu bahasa yang kita pelajari bersama, bukan. Tetapi Roh Kudus yang kita minta kepada Allah, itulah yang memberikan kita kemampuan berbicara untuk orang bisa mengerti. Karena itu saudara-saudara, dalam berbagai persaingan yang kita sedang hadapi di era digitalisasi sekarang ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi harus capek-capek belajar bahasa orang lain untuk kita bisa berkomunikasi. Bahkan dengan handphone saja kita berbahasa-bahasa kita. Tapi ada aplikasi, kita mau berbicara kepada orang lain dari bahasa atau negara lain, kita mengucapkan dengan bahasa kita, bisa diterjemahkan oleh mesin kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu teknologi. Tetapi karya Roh Kudus yang membuat kita bisa saling mengerti, saling berkomunikasi, itulah bahasa roh yang membuat kita bisa saling mengerti. Artinya saudara-saudara, kalau saya sekarang berbahasa Indonesia, saudara mengerti dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau tidak ada roh dalam hati kita masing-masing, betapapun saya berbusa-busa mulut saya berbicara dengan bahasa Indonesia, dan saudara memang menguasai bahasa Indonesia, tetapi kalau tidak ada roh, saudara tidak akan mengerti apa yang saya ucapkan. Itulah komunikasi. Artinya saudara-saudara, ya kita juga banyak dalam berkomunikasi ini, ya kita sama-sama berbahasa Indonesia. Kita satu bangsa, kita satu suku, kita bisa sama-sama berbahasa Batak. Tetapi kalau roh Allah tidak ada di dalam hidup kita, apapun yang saya ucapkan atau yang diucapkan oleh saudara kepada sesama tidak akan bisa saling mengerti. Itulah perpecahan, karena tidak ada roh yang dari Allah di dalam diri kita. Itulah peperangan yang sering terjadi. Itulah perselisihan yang sering terjadi. Itulah percekcokan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari.
Kalau roh Allah tidak ada di dalam diri kita, bagaimanapun kata-kata yang kita ucapkan, orang yang menjadi lawan kita tidak akan mau mengerti, karena tidak ada mempunyai roh yang sama. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada yang bisa membuat kita menjadi satu kecuali roh Allah. Tetapi kita bisa bersatu dengan satu bahasa untuk melawan Allah kalau bukan roh Allah ada di dalam kita. Itulah kejahatan manusia. Manusia bisa melakukan kejahatan dengan satu bahasa, tetapi tujuannya untuk melawan Allah. Tetapi manusia tidak bisa bersatu, betapapun kita mempunyai bahasa yang sama, kalau roh Allah tidak ada di dalam kita. Dengan ini, maka kita mau diingatkan dan kita merenungkan, apakah kita suka cekcok satu dengan yang lain? Apakah kita tidak bisa saling mengerti satu dengan yang lain? Apakah kita memang tidak bisa saling memahami, mengasihi satu dengan yang lain? Padahal kita satu rumah, padahal kita satu agama, padahal kita satu gereja, padahal kita satu tempat kerja. Itulah karya iblis yang merusak persekutuan itu. Kita bisa satu bahasa, tetapi kalau tidak ada kasih yang membuat kita saling mengerti, saling menerima, berarti roh Allah tidak ada di dalam kita. Ini mengingatkan kepada kita, kalau dalam satu rumah, dalam bertetangga, dalam satu kumpulan, kita tidak bisa saling memahami, saling mengerti, berarti tidak ada roh Allah di situ. Tetapi kalaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, latar belakang budaya kita, tetapi kita bisa duduk bersama, kita bisa saling mengerti. Betapapun mungkin kita punya bahasa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, tetapi kita bisa duduk berdamai satu dengan yang lain. Itulah tandanya roh Allah ada tinggal diam di dalam kita. Ya, saudara-saudara, bahasa roh yang dimaksudkan bukan bahasa seperti yang dipraktekkan sebagian dari saudara-saudara kita orang Kristen, ya, yang mereka katakan itu bahasa roh tetapi tidak bisa dimengerti. Itu yang mereka katakan bahasa roh atau bahasa lidah, tapi tidak bisa dimengerti. Itu bukan karya roh, itu bukan anugerah di dalam Roh Kudus. Karena itu kita tidak perlu mengejar karunia yang seperti itu. Itu akan mengacaukan. Itu akan membuat kita jadi mengkultuskan pribadi orang-orang tertentu. Tetapi bahasa roh adalah kesatuan kita yang membuat kita bisa saling mengerti dalam satu iman. Betapapun budaya, bahasa yang bermacam ragam, tetapi kita bisa duduk rukun bersama, saling mengerti, saling menerima. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita sebagai sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada roh yang mempersatukan kita, sehingga kita bisa duduk bersama, saling mengerti, saling berdamai satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Yusuf yang sudah mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di kerajaan Mesir. Dia dari seorang yang dipenjara, ya kalau kita katakan dengan istilah sekarang, seorang narapidana di dalam penjara. Tetapi Tuhan memberikan kepadanya karunia yang bisa membahasakan mimpi Raja Firaun.
menjelaskan mimpi Raja Firaun. Dan Raja Firaun melihat betapa berhikmatnya dia. Jabatan diberikan begitu saja. Dia menjadi orang yang kedua. Firaun hanya memiliki tahta sebagai kelebihan. Selain itu segala-galanya kuasa diberikan kepada Yusuf. Inilah karena dia dipenuhi roh. Kepada kita sekalian, terutama kepada anak-anak kami, biarlah hidup kita dipenuhi roh. Mintalah karunia roh yang membuat kita senantiasa dipenuhi dengan buah-buah roh. Ini harus kita ingat, kita hafal. Boleh dibuka yang bawa Alkitab, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang bawa Alkitab tolong dibuka, atau yang di handphonenya juga. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh itulah kita minta kepada Tuhan. Maka segala hikmat pengetahuan, bahkan jabatan, kita tidak mencari itu, tetapi akan diberikan oleh Tuhan. Bagi anak-anak kami, milikilah buah-buah roh. Mintalah Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Tidak usah kejar karunia apapun. Jangan cari-cari kuasa. Jangan cari-cari jalan yang membuat engkau bisa mencapai sesuatu. Tuhan sendiri yang akan berikan itu. Tetapi mintalah Roh Kudus agar itu menghasilkan buah seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu tadi. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh itu tadi. Segala hal yang kita inginkan, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita mimpikan, Tuhan sendiri akan berikan itu. Itulah yang terjadi kepada Yusuf. Dari sejak kecil dia sudah memiliki buah-buah roh itu. Betapapun dia akhirnya dibenci oleh abang-abangnya, bahkan abang-abangnya jadi iri hati kepada dia dan akhirnya mau membunuh dia. Dan akhirnya dia dijual kepada orang Mesir. Usia 15 tahun ia harus mengalami itu. Dan usia 15 tahun dia sudah menjadi budak di rumah seorang pejabat tinggi di Mesir, Potifar. Tetapi 2 tahun dia di rumah Potifar, istri Potifar birahi kepada dia karena tampan, karena sopan, karena kebaikan dan penuh berkat. Tetapi dia tidak mau tergoda. 2 tahun sebagai budak, akhirnya dia dipenjarakan karena difitnah. Tetapi tetap buah-buah roh itu ada di dalam hidupnya. Dia tidak mendendam, tidak mengingat kesalahan-kesalahan. Bahkan
abang-abangnya yang sudah menjual dia. Bahkan istri Potifar yang sudah memfitnah dia. Dia dipenjarakan selama 13 tahun. Bahkan ahli minuman Raja Firaun yang sudah kembali naik kepada jabatannya yang tadinya dihukum penjara bersama-sama dengan dia selama 13 tahun, tidak mengingat dia, tidak mengenang kebaikan dan jasa yang sudah diberikan oleh Yusuf. Tetapi ketika dia diberikan Tuhan waktunya, momennya, tiba-tiba dia menjadi orang nomor 2 di seluruh tanah Mesir. Tetapi dia tidak menyimpan sakit hati kepada orang-orang yang tadinya sudah menyakitinya, memfitnahnya, yang juga tidak mengingat dia ketika pejabat di istana itu tadi yang sudah pulih kepada jabatannya, dia tidak juga mengingat itu. Itulah buah-buah roh. Saudara-saudara, terutama kepada anak-anak kami ya, mintalah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hidupmu, dan menghasilkan buah-buah sebagaimana Galatia pasal 5 tadi itu. Dengan demikian, maka Tuhan sendiri yang akan mendatangkan waktunya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga lebih dari apa yang pernah kita cita-citakan, Tuhan berikan. Ada kesempatan. Tunggu waktu Tuhan. Yang penting miliki Roh Allah, minta Roh Kudus, maka karunia-karunia Roh Kudus, segala kemampuan akan diberikan kepadamu. Itulah sebagai karya Roh Kudus. Dan jangan kejar dunia ini dengan segala upaya cara-cara kita, dengan menggalang kekuatan untuk mendapatkan sesuatu. Itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi mintalah Roh Kudus. Dia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus tadi itu. Maka apa yang tidak pernah kamu inginkan, bahkan kamu cita-citakan, bahkan kamu mimpikan, lebih dari itu Tuhan akan berikan. Dengan demikian, maka hidup kita akan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan segala yang terbaik sudah tersedia bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan. Bagaimana gereja lahir di tengah-tengah dunia oleh karya Roh Kudus. Kemampuan berbahasa yang tidak pernah dipelajari justru Engkau berikan untuk umat yang percaya boleh bersaksi, menyampaikan kata-kata yang tidak pernah diucapkan tetapi dapat dipahami oleh banyak orang. Begitupun dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami juga mampu melakukan hal-hal yang sepertinya tidak mungkin menurut dunia, tetapi Engkau persiapkan segala yang terbaik. Biarlah kami juga Tuhan Kau penuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membuat banyak orang juga terheran-heran karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan supaya buah-buah Roh Kudus itulah yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, sehingga semua orang juga boleh hidup rukun bersama-sama dengan kami, dan banyak karya-karya Roh Kudus, karunia-karunia yang Engkau berikan menjadikan berkat bagi dunia ini. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini sebagai hari lahirnya gereja di tengah-tengah dunia. Kami sudah menjadi bagian dari gereja-Mu
yang membuat dunia ini juga tercengang dan terheran-heran karena begitu banyak orang yang berbahasa roh, saling mengerti dan memberkati, bahkan memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada dunia ini. Berkatilah gerejamu di seluruh dunia, sehingga kehadiran gerejamu dimanapun di dunia ini mendatangkan damai sejahtera dan membuat orang diberkati. Tuhan juga dipermuliakan di dalam gerejamu bagi orang-orang yang hidup bersama di tengah-tengah persekutuan gerejamu. Berikanlah damai sejahtera bagi kami, sehingga kami juga boleh melayani di dalam gerejamu ini. Kasih karuniamu lah yang memberikan kepada kami sukacita untuk tetap melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak kami, demikian pun dalam semua usaha upaya apapun yang kami rencanakan, Tuhan yang menetapkan itu menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin.